Sosok Gus Wafi, ternyata debater lintas agama yang sudah mengislamkan debater Kristen dan Yahudi keturunan. Nyimak debat nasab Ba'alawi di Silaturahim Kesultanan Banten, saya terperangah sama dua sosok, yakni yang paling muda, Gus Wafi, yang ternyata murid Kiai Haji Idrus Ramli Pentolan Pondok Sidogiri, dan Buya Kurtubi yang merupakan pemuka agama di Banten. Buya Kurtubi yang juga Kiai asal Banten ini, ilmu balagoh dan ilmu mantiknya di luar kepala, terlihat saat Buya menjabarkan kekeliruan tesis si Imat yang menggugat nasab Ba'alawi. Sedangkan Gus Wafi, beliau secara usia jauh lebih muda dari saya, mungkin beda sekitar 10 tahun, kalau dilihat dari paras mukanya. Dan yang paling mengagumkan, Gus Wafi ini ternyata adalah seorang debater, atau ahli debat, atau apologet dari tim Islam. Dalam dunia debat lintas agama, beliau dikenal sudah mengislamkan puluhan apologet Kristen, yang diantaranya adalah Yahudi keturunan, yang berdomisili di Indonesia terutama Manado. Dan beliau secara santun mengatakan, sejatinya debat sesama Islam adalah yang paling beliau hindari karena sedikit faedahnya dan banyak mudorotnya. Bukannya menyatukan hati, tapi malah memecah belah yang sudah padu. Jadi, minat beliau, lebih ke debat lintas agama, karena buah dan hasilnya lebih besar, ketimbang debat sesama Islam. Oleh karena itu jarang akan didapati perdebatan antara Aswaja versus Wahabi, yang melibatkan sosok Gus Wafi ini, tapi akan mudah kita dapati rekaman beliau, saat debat lintas agama. Barokallahu fik ya Gus Wafi. Salam dari saya, Zulkifli Abul Amjadin. Selanjutnya, berikut ini adalah pernyataan Gus Wafi Sidogiri setelah menang telak diskusi nasab versus tim pembegal nasab. Diskusi terkait nasab Ba'alawi di Banten kemarin, bagi saya tidak ada istilah kalah dan menang, tidak ada istilah jatuh dan terangkat, dan tidak ada istilah hebat dan sebaliknya. Siapapun yang memiliki hujah dan data akurat, maka ia pantas diikuti dan dijadikan pegangan. Biarkan semua melihat dan berpikir dengan jernih, tanpa ada sanjungan dan menjatuhkan yang berlebihan. Karena diskusi tersebut mencari kawan, bukan lawan. Mencari kebenaran, bukan kebatilan dan menggali keabsahan, bukan pembatalan. Al-Fakir turut bersyukur atas terselenggaranya acara itu dengan baik. Tanpa doa dan restu dari orang tua dan para guru, serta barokah para maseh dan para habaib, maka jelas, Al-Fakir hanyalah debu yang beterbangan, tanpa ada manfaat dan mudorotnya. Semoga kita semua mendapatkan barokah para maseh dan para habaib, hingga kelak kita diakui sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Sampai di sini, admin memohon izin untuk mengingatkan pendengar untuk jangan lupakan, dan tetaplah ingat kepada 6 pemuda beriman, pengawal ulama, yang tidak salah apa-apa, diculik, lalu disiksa dengan sadis dan kejam, kemudian dibantai tanpa belas kasihan, oleh segerombolan setan. Kasus ini dikenal sebagai kasus KM50, yaitu tragedi kemanusiaan paling biadab yang pernah terjadi di Indonesia. Senin tanggal 7 Desember tahun 2020 yang lalu. Salatullah salamu